Halo teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rejeki. Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini di hari Sabtu tanggal 7 Juni tahun 2025. Kali ini saya menghadirkan part keempat. Saya ingatkan kepada teman-teman untuk membaca cerita sebelumnya agar tahu dan jelas sama alur ceritanya. Tak terasa waktu sudah menjelang adzan zuhur. Sudah menjadi kebijakan manajemen gerai untuk menutup gerai hingga jam 1 siang untuk semua staf. Istirahat dan juga sholat. Bu Susan, udah waktunya istirahat. Bu Zaskia, oh iya ya. Kamu mau makan apa, San? Entar aku aja yang beli. Sembari Bu Zaskia merapikan laptop dan meja kerjanya. Bu Susan, kayak biasanya aja. Mas Hamdan mau makan apa? Hamdan, ana ngikut aja Bu. Bu Zaskia, ya udah. Semuanya sama aja ya. Itu sekalian dicek produk-produk barunya San. Biar dibantu Hamdan sekalian. Bu Zaskia pun pergi meninggalkan kami berdua di ruangan itu. Sebelum pergi ia sempat memberi kode ke Hamdan. Bu Susan, Mas Hamdan duduk sini dong samping ibu. Bantu pilah-pilah ini. Hamdan pun memberanikan diri duduk di samping Bu Susan. Meski ini baru pertama kalinya Hamdan berjumpa dengannya, tapi Bu Susan pun seperti tidak ada rasa malu dengan Ifwan sepertinya. Hamdan pun berpikir mungkin Bu Susan hanya menganggapnya sebatas karyawan saja. Sembari kami memilah-milah gamis, Bu Susan pun mulai curhat dengan kondisi keluarganya. Kini Bu Susan sudah berumur 35 tahun. Meskipun sudah cukup lama menikah, ia belum dikaruniai anak. Suami Bu Susan sibuk dengan aktivitas dakwahnya dan juga urusan bisnisnya di luar kota, jadi jarang sekali mendapat nafkah batin dari suaminya. Meskipun begitu, suaminya tetap memberikan nafkah berlebih pada Bu Susan. Terlihat dari bagian wajahnya yang tak tertutup cadar nampak tidak ada kerutan sama sekali, kulitnya benar-benar putih glowing. Ia begitu menjaga perawatan pada dirinya. Untuk menghilangkan rasa kesepian dalam dirinya, Bu Susan mulai aktif dalam kajian kemuslimahan dan juga aktif mengurusi gerai ini. Bu Susan, nah yang ini lumayan juga. Gimana menurutmu Mas Hamdan? Hamdan, boleh dibuka bu cadarnya? Penasaran banget loh sama kecantikan ibu. Bu Susan pun hanya mengangguk. Ketika Hamdan mulai melepas cadar Bu Susan, kini nampak sudah wajah cantik putih Bu Susan. Dengan pipi yang cerah terawat, dan make up simple meningkatkan kecantikannya. Hamdan, sempurna ah. Cantiknya ah. Tanpa basa-basi Hamdan langsung mengambil langkah duluan yang juga disambut oleh Bu Susan. Bu Susan yang tidak pernah mendapatkan hal seperti itu dari suaminya, kini merasa senang dengan perhatian Hamdan. Hamdan yang sudah terpengaruh kini memindah semua yang dia bawa sehingga membuat Bu Susan kagum. Selama ini suaminya tidak pernah melakukan awalan sebelum melakukannya. Jadi wajar saja kalau Bu Susan begitu menyukai perhatian Hamdan padanya. Bu Susan sudah lupa akan jati dirinya sebagai seorang akhwat yang selalu menjaga dirinya dan juga menjadi panutan untuk staf di gerainya. Hari ini dirinya telah berubah menjadi akhwat yang berbeda. Hamdan pun segera merekam aksi Bu Susan dengan kamera HP-nya. Hamdan, nih lihat. Akhwat kayak gini gak akan kalian temuin dimanapun bro. Hahaha. Tawa Hamdan sambil ia merekam setiap gerak Bu Susan. Ketika tengah asyik itu, tiba-tiba pintu direksi dibuka oleh Bu Zaskia. Bu Zaskia, oh pantes dari tadi aku agak dibaca. Ternyata lagi asyik ama mainan baru si Susan. Sembari Bu Zaskia mengunci pintu direksi, Bu Susan pun yang menyadari kehadiran Bu Zaskia hanya melirik dan tersenyum ke Bu Zaskia sambil terus bekerja. Hamdan, iya nih Bu. Susan lagi nemu mainan baru. Ledek Hamdan sambil ia terus merekam aksi Bu Susan. Bu Zaskia, sini Hamdan, ibu aja yang rekam. Bu Susan yang mendengar kata-kata Bu Zaskia hanya tersenyum sementara Bu Zaskia duduk di sofa samping sambil merekam aksi kami berdua.
Ia masih menggunakan jilbab dan gamisnya lengkap. Posisi duduknya dengan kaki kanan disilangkan membuatnya nampak anggun berkelas. Akhirnya Hamdan pun segera memulai acara tersebut. Beruntung ruang direksi ini terbuat dari material kedap suara, sehingga sekeras apapun suara di dalam tidak akan terdengar jelas dari luar ruangan. Ternyata hampir 1 jam Hamdan menyenangkan Bu Susan hingga jam menunjukkan jam 12.50. Tak lama berselang, bel masuk karyawan berbunyi yang membuat kami tersadar dari acara indah di ruang itu.
Hamdan yang selama ini berniat datang ke kota ini hanya untuk kuliah tak pernah sama sekali bermimpi kehidupannya akan menjadi seperti ini. Dikelilingi oleh ahwat-ahwat cantik nan syar'i. Senang dan bahagia, itu saja yang Hamdan rasakan saat ini. Dalam hati Hamdan agak kesal juga dikarenakan harus bersih-bersih ruangan itu, tapi di sisi lain ia juga senang karena bisa menjadi penyenang hati wanita-wanita aktivis dakwah. Hari itu berlanjut dengan Hamdan melakukan job desk-nya di gerai itu. Meskipun kini interaksi antara Hamdan dan owner gerai itu, Bu Zaskia dan Bu Susan menjadi berbeda. Mereka kini lebih banyak melakukan godaan-godaan pada Hamdan. Menjelang sore hari Hamdan mendapat chat Alisa yang sudah menumpuk di WhatsApp-nya. Mengetahui banyak chat Alisa, Hamdan pun segera membalas khawatir Alisa berpikiran yang aneh-aneh. Hamdan hanya tersenyum melihat perubahan keluarga yang tadinya begitu menutup diri pada laki-laki yang bukan mahramnya kini anak dan ibu menjadi keterusan yang harus diwujudkan sehari-hari. Alisa yang tiap harinya selalu menjaga marwahnya sebagai seorang akhwat syari bercadar dan berjilbab lebar juga seorang aktivis dakwah, kini telah berubah menjadi akhwat syari penyenang di hadapan Hamdan. Meskipun tak dapat Hamdan ingkari bahwasanya ia pun juga senang menjadi bagian dari keluarga akhwat tersebut. Hafsyah, Dek Alisa. Yuk berangkat. Udah ditungguin Uhti Nadiani di kontrakan. Alisa, oh iya kak. Ayuk. Ufti Hafsyah menegur Alisa yang sedang asik chatting dengan Hamdan. Suasana sudah mulai gelap menjelang maghrib. Kedua akhwat itu pun berkendara motor menuju kontrakan Ufti Hafsyah. Sesampainya di kontrakan yang tidak jauh dari kampus, Ufti Hafsyah segera memasukkan motor ke parkiran kontrakan. Kontrakan di situ memang tidak terlalu luas, hanya ada 3 kamar, 1 kamar mandi, 1 ruang tamu, dan dapur. Serta parkiran seadanya. Hafsyah, Assalamualaikum. Nadia, Waalaikumsalam. Masuk aja Afa, gak dikunci kok. Alisa, Afa siapa kak? Hafsyah, kakak memang. Biasa dipanggil Afa sama teman-teman kakak. Alisa, oh. Hafsyah dan Alisa pun masuk ke ruang tengah. Di sana sudah ada Uhti Nadia yang tengah duduk asik dengan HP-nya. Uhti Nadia mengenakan gamis panjang berwarna hitam. Dengan aksen pola bunga-bunga berwarna putih, jilbab segi 4 jumbo hitamnya terlihat menawan membalut indah wajah bulatnya. Sementara wajahnya yang cantik putih tertutup cadar tali yang menjadi kebanggaannya sebagai seorang akhwat alim syari aktivis dakwah kampus.
Nampak Ufti Hafsyah dan Ufti Nadia begitu serius melihat video di laptop itu. Merasa kurang nyaman? Kini, laptop diletakkan di atas meja. Ufti Hafsyah dan Ufti Nadia mulai bersandar di dinding sambil membayangkan kalau wanita itu mereka. Alisa yang sedari tadi melihat video itu pun mulai ikut terpengaruh. Kini ketiga ahwat itu bersandar di tembok sambil terus mata mereka terfokus dengan setiap adegan di dalam video itu. Nafas ketiga ahwat syari itu mulai terdengar berat. Ufti Hafsyah melepas masker kain yang menutupi wajah putih cantiknya. Wajah cantiknya kini makin nampak cantik dengan kacamata yang menghiasi wajahnya. Sementara Alisa juga melepas cadar yaman hitamnya supaya dapat bernafas lebih lega. Apabila ada lelaki yang masuk ke ruangan tengah saat itu pasti akan menjadi surganya karena tersedia tiga ahwat cantik yang sudah terpengaruh. Sering sekali kajian-kajian yang mereka ikuti membahas tentang marwah seorang wanita, bahwasanya kemuliaan wanita ada di dalam menjaga diri. Tetapi ketika keinginan sudah datang, maka ahwat pun takluk dengan bujukan setan. Pembicaraan tentang agama yang selalu mereka buat dengan rekan-rekan aktivis dakwah yang lain hanya menjadi tabir dari wujud asli. Akhirnya mereka pun melanjutkan malam itu dengan cerita ketika Hamdan menyenangkan Ufti Hafsyah dan Alisa di sekre. Kling. Kling. Hamdan mendapat notifikasi dari Alisa di HP-nya dan terjadilah chat di antara mereka malam itu. Alisa, Mas Hamdan maaf ya Alisa kayaknya bobo di kontrakan Ufti Hafsyah nih. Bilangin Umi ya. Hamdan, ya kan aku lagi kangen sama Alisaku sayang. Terus kapan balik? Alisa, besok udah balik Mas. Iya Alisa juga kangen banget sama Mas Hamdan. Matt, bobo Mas Hamdan sayang. Bu Zaskia, chat sama siapa Hamdanku? Hamdan, oh Alisa ini. Katanya mau bobo di rumah temennya. Bu Susan, wah, asik dong. Semalaman ini jadi milik kita aja Hamdan sayang. Hamdan membalas chat wa Alisa saat itu sambil menyenangkan Bu Zaskia dan Bu Susan. Malam itu menjadi malam yang melelahkan sekaligus menyenangkan bagi Hamdan karena bisa menyenangkan dua ahwat secara langsung. Parahnya lagi, Bu Susan pun akhirnya menginap di rumah Bu Zaskia karena suaminya sedang keluar kota. Akhirnya Hamdan tergeletak lemah setelah sekitar 3 jam menyenangkan keduanya. Bu Susan tidur di sebelah kanan Hamdan, sementara Bu Zaskia tertidur di sebelah kiri Hamdan. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah penulisan maupun perkataan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan dan nantikan cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih. Halo teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rejeki. Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini di hari Jumat tanggal 6 Juni tahun 2025. Kali ini saya menghadirkan part ketiga. Saya ingatkan kepada teman-teman untuk membaca cerita sebelumnya agar tahu dan jelas sama alur ceritanya. Sore harinya, Hamdan segera menuju sekretariat KMI Fakultas. Sesampainya di sana hanya ada Alisa dan Ufti Hafsyah, ketua divisi media di KMI Fakultas. Ia satu angkatan di atas Hamdan. Sambil menunggu yang lain, Hamdan pun memandangi Ufti Hafsyah yang berkulit putih bersih.
Usti Hafsyah hari itu mengenakan jilbab pasmina warna olive senada dengan gamisnya yang juga berwarna olive. Wajahnya yang putih bersih itu tertutup masker. Memang Usti Hafsyah belum istiqomah bercadar, tetapi tetap saja kecantikan wajahnya terlihat dari matanya yang indah dibalut oleh kacamata. Hafsyah, Dek Hamdan ya? Mana yang lain? Hamdan, maaf, Kak. Ana gak tahu. Kan Ana juga masih baru. Hafsyah, oh iya lupa. Gimana nih ya Dek Alisa? Sampai jam segini belum ada yang datang. Padahal sudah jam 4:30 sore. Keluh Usti Hafsyah yang dari tadi menunggu kader baru di sekre KMI. Alisa, ya sudah Kak, seadanya aja dimulai. Hafsyah, oke deh. Jadi, begini Dek Hamdan dan Dek Alisa. Kemudian Usti Hafsyah menjelaskan semua tentang divisi media di KMI dari mulai visi misi, job desk, hingga proker bulanan. Tak terasa waktu sudah menjelang maghrib. Karena Ufti Hafsyah menjelaskan semuanya dengan santai dan kadang dengan candaan yang membuat kecantikannya semakin bersinar. Setelah sholat maghrib, Hamdan pun hendak kembali ke sekre. Ketika ia membuka HP, ada chatwa dari Alisa yang melarang Hamdan untuk ke sekre sekarang. Dia bilang untuk menunggu saja di masjid karena Alisa lagi menyiapkan Ufti Hafsyah. Hamdan yang bingung, akhirnya hanya bisa menunggu di selasar masjid. Kali ini, ia chatting dengan Bu Zaskia, ibu dari Alisa. Sekitar 13 menit berlalu, Alisa pun mengirim chat ke Hamdan. Alisa, sini Mas buruan ke sekre. Tapi entar buka pintunya sepelan mungkin ya Ada hadiah buat Mas. Hamdan sayang. Hamdan yang penasaran segera menuju sekre KMI yang tepat berada di belakang masjid fakultas. Perlahan dan hati-hati Hamdan membuka pintu sekre. Kemudian menguncinya. Terlihat Alisa dan Ufti Hafsyah sedang menonton video Hamdan dan Alisa. Ufti Hafsyah dengan posisi duduk dengan kaki sedikit di atas tengah. Dipengaruhi oleh Alisa. Alisa, pengen rasain yang beneran Kak? Seru loh. Goda Alisa di kuping Ufti Hafsyah. Hafsyah, tapi kan gak boleh Tapi pengen. Alisa, kan nyoba dulu Kak. Kalau gak nyoba kan gak tau rasanya Kak. Sambil Alisa terus mempengaruhi Usti Hafsyah. Alisa yang menyadari keberadaan Hamdan segera memberi kode untuk Hamdan duduk mendekat. Alisa, sini Kak. Alisa bantuin biar tambah seru. Tangan Alisa pun kini mulai bekerja. Suara merdu Usti Hafsyah pun semakin memenuhi ruangan tersebut. Alisa, seru kan Kak? Hafsyah, seru banget Dek. Beruntung banget ya kamu Dek. Alisa kini berada di belakang Ufti Hafsyah. Ahwat cantik yang selalu ikut kajian ini kini hanya diam mendapat pengaruh dari Alisa. Pikirannya menolak karena ini dilarang agama, tapi dirinya sudah terlalu jauh mendambakan hal itu. Kini Alisa yang sudah menguasai Ufti Hafsyah kemudian sedikit menggeser badannya dan meminta Ufti Hafsyah untuk menahan badannya sebentar. Hamdan pun langsung menggantikan posisi Alisa. Ufti Hafsyah hanya menutup matanya, ia tidak sadar kalau sekarang seorang ikhwan yang bukan mahramnya tengah berada di sampingnya. Alisa, mau banget Kak? Tanya Alisa di dekat telinga Ufti Hafsyah. Hafsyah, ya Dek. Iya Hamdan, oke Usti Hafsyah sayang. Mendengar suara asing ikhwan, Ufti Hafsyah terperanjat, tapi dengan sigap Hamdan menahan Ufti Hafsyah sehingga ia pun tak berkutik.
Perlahan tapi pasti dengan bantuan Alisa akhirnya Ukhti Hafsyah berhasil untuk pertama kalinya. Rasa penasaran kini menghampiri akhwat cantik itu. Alisa pun dengan sigap segera mengabadikan momen itu dengan merekamnya. Setelah sekitar 5 menit memberi perhatian pada Hamdan, kini saatnya Hamdan yang beraksi. Kemudian ia rebaahkan di karpet sekre. Kacamata Ukhti Hafsyah mulai terlihat berembun akibat deru nafasnya. Jilbab pasmina olivenya kini mulai terlihat agak kusut, tapi tetap saja wajah cantik putih Ukhti Hafsyah begitu mempesona. Seperti profesional, Hamdan dengan cepat memindah yang dibawa Ukhti Hafsyah. Dan setelah itu ia mulai memberikan kesenangan pada Ukhti Hafsyah. Ukhti Hafsyah, yang mendapatkan hal seperti itu tak kuasa menahan puncak pertamanya. Hamdan memandangi wajah sayu Ukhti Hafsyah. Ia pun tersenyum senang bisa mendapatkan akhwat suci kakak angkatannya itu. Setelah dirasa cukup Hamdan pun kembali melanjutkan pekerjaannya. Alisa yang melihat kesempatan itu meletakkan kameranya. Setelah diset sedemikian rupa, dan langsung menghampiri mereka berdua. Hamdan, Hafsyah sayang. Sebentar lagi kamu akan jadi wanita sepenuhnya. Ukhti Hafsyah hanya bisa pasrah menanti setiap aksi Hamdan. Hamdan pun dengan hati-hati mulai berjalan, karena jalan itu belum pernah dilewati sebelumnya. Dengan usaha yang dilakukan akhirnya berhasil juga. Ukhti Hafsyah kini mendapatkan yang ketiga dan langsung lemah. Hamdan tak tega melanjutkannya setelah melihat wajah sayu Ukhti Hafsyah yang begitu kelelahan. Alisa yang sudah dalam suasana kurang benar kemudian mengajak Hamdan untuk melanjutkan. Rasa lelah yang mereka alami pun membuat mereka tertidur di sekre. Hamdan pun tidur dengan rasa bangga bisa mendapatkan akhwat-akhwat cantik yang selama ini hanya menjadi impiannya belaka. Adzan Isya membangunkan ketiga anak Adam itu. Mereka pun segera berbenah diri. Hafsyah, makasih ya Hamdan sayang. Besok lanjut lagi ya. Sambil Ukhti Hafsyah membelai pipi Hamdan dan tersenyum, ia kemudian meninggalkan Hamdan dan Alisa di parkiran sekre. Hamdan, hoa gak nyangka Ukhti Hafsyah gitu ya sayang. Alisa, hihihi. Tapi Mas Hamdan senengkan bisa dapat akhwat secantik Kak Hafsyah? Sambil Alisa tanpa malu memeluk Hamdan. Alisa memang tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 158 cm tingginya. Sementara Hamdan 178 cm sehingga mudah bagi Hamdan untuk merangkulnya. Hamdan, ahahaha. Iyalah. Mas boncengin pulangnya ya? Alisa, boleh. Jarak antara kampus dengan rumah Alisa memang tidak jauh, tapi ia memilih bermotor supaya lebih cepat dan lebih aman apabila pulang kampus larut. Malam. Sesampainya di rumah Alisa, Bu Zaskia sudah menunggu kami di depan pintu dengan senyum penuh makna. Akhirnya malam itu Hamdan nginap di rumah mereka. Bu Zaskia pun tak menyia-nyiakan kesempatan dan langsung mencari kesayangan Hamdan ketika Alisa sedang makan. Terpaksa Alisa hanya bisa menyaksikan ibunya. Malam itu pun mereka istirahat bersama dalam satu ruangan. Adzan subuh pun membangunkan Hamdan dan ia segera bersiap-siap menuju masjid. Sepulang dari masjid, ia dapati Alisa dan ibunya sudah kembali ke aktivitas masing-masing. Karena masih merasa capek sekali, Hamdan kembali tidur di kamar Alisa karena hari ini Hamdan masuk kuliah siang.
Hamdan segera bersiap-siap, Bu Zaskia pun mengenakan setelan jilbab antam lebar dan gamis warna ungu. Honda Odyssey kini jadi kendaraan Hamdan sekaligus menjadi supir pribadi Bu Zaskia. Memang jarak antara gerai dengan rumahnya memang tidak terlalu jauh. Selama perjalanan pun tangan Bu Zaskia tetap saja jahil. Jam menunjukkan pukul 9.30 ketika Hamdan dan Bu Zaskia sampai di gerai dan memasuki ruang meeting staff. Ada sekitar 10 ahwat yang sudah menunggunya di dalam ruangan. Rata-rata masih berumuran 25 tahunan. Ada 2 ahwat yang bercadar, dan lainnya rata-rata hanya berjilbab lebar layaknya ahwat-ahwat aktivis dakwah. Tak lama berselang, setelah Bu Zaskia duduk di kursi khusus direktur, salah seorang staf ahwat pun berdiri dan mulai menyampaikan rekor bisnis selama seminggu terakhir. Meskipun memimpin meeting, Bu Zaskia tetap terlihat anggun menawan dengan posisi duduk kaki kanan disilangkan di atas kaki kirinya. Hamdan pun menikmati pemandangan yang tersedia di depannya. Bu Zaskia yang sadar tengah dipandangi oleh Hamdan dengan pandangan matanya malah mengganti posisinya duduknya untuk semakin membuat Hamdan senang. Kini Bu Zaskia duduk bersandar pada sandaran kursi dan menyibakkan jilbabnya ke pundak kirinya. Hamdan yang duduk di sisi kiri Bu Zaskia kini merasakan ada yang mulai bereaksi melihat pemandangan tersebut. Pandangan Bu Zaskia ke arah Hamdan pun semakin penuh makna. Tidak hanya Bu Zaskia yang tertarik dengan keberadaan Hamdan di ruangan itu, seluruh staf ahwat yang ada pun mencuri-curi pandang ke arah Hamdan. Bahkan ada satu ahwat bercadar yang duduk tepat di sebelah Bu Zaskia yang melirik langsung dan tidak melepaskan pandangannya dari kesayangan Hamdan. Selama meeting berlangsung sekitar 1 jaman, Hamdan menjadi perhatian mata ahwat-ahwat di ruangan itu. Seakan-akan mereka berebut untuk mendapatkan Hamdan. Selesai meeting, seluruh staf kembali ke ruangannya masing-masing. Bu Zaskia pun mengajak Hamdan ke ruangan khusus owner bersama salah satu ahwat bercadar yang ada saat meeting. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah penulisan maupun perkataan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan dan nantikan cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.